Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, adik-adik, saya akan menjelaskan soal tentang gerak parabola campuran dengan momentum, campuran dengan impuls, dan campuran dengan konstanta pegas. Perhatikan, adik-adik ya, saya akan share screen-nya. Oke, kelihatan? Nah, ini soalnya. Sebuah bola kecil dengan massa 0,3 kg ditembakkan dari atas tanah dengan posisi horizontal 4 meter dari sebuah tembok. Bola ditembak dengan kecepatan awal v, sehingga ia menabrak tembok persis pada saat bola mencapai posisi tertinggi. Ingat, ada kata-kata posisi tertinggi dari atas tanah. Bola mengalami tumbukan dengan tembok selama 0,1 detik, lalu dipantulkan dan kembali menyentuh tanah, namun pada posisi horizontalnya itu adalah 3,78 meter dari tembok. Asumsi bahwa medan gravitasi atau percepatan gravitasi 9,81 meter per sekon kuadrat dan gaya hambat udara diabaikan. Yang ditanyakan, perhatikan. Yang pertama, hitung sudut elevasi bola ketika pertama kali ditembakkan. B. Apakah tumbukan bola dengan tembok termasuk tumbukan elastis? Jelaskan alasannya. 3. Hitung gaya rata-rata yang dialami bola ketika bertabrakan dengan tembok. 4. Jika bagian tembok yang bertumbukan dengan bola diganti dengan pegas yang ideal mempunyai konstanta pegas 2 Newton per centimeter. Hitung seberapa jauh pegas akan termampat akibat tumbukan bola tersebut. Baiklah adik-adik, perhatikan ya ini. Nah, untuk penyelesaiannya perhatikan ya, adik ya. Oke, yang pertama saya gambar dulu ya untuk ilustrasinya ya, perhatikan. Nah, sebentar putih, nah, hitam. Yang pertama saya gambar ilustrasinya seperti ini. Anggap ini temboknya, ya. Boleh saya buat lurus karena dia dalam bentuk suatu sudut. Ya. Sehingga dari sini ini adalah theta. Nah, yang ditanyakan adalah theta. Perhatikan. Sedangkan ini adalah bolanya. Ya. Dari soal ini bisa kita sebut bahwa untuk jaraknya adalah 4 meter, Y-nya adalah 2 meter. Jadi untuk yang pertanyaan pertama, kita bisa gunakan untuk mencari sudutnya bahwa tan theta sama dengan Y max ya dibagi X. Maka ketemulah berapa? 2/4 atau setengah. Jadi theta itu adalah arcus tan setengah. Ya. Kalau kita hitung pakai kalkulator, ketemunya adalah 26,6 derajat. Ini sudutnya. Ya. Terus tetap kita mencari sudut ya antara sin dan cos dengan triple Pitagoras. Masih ingat kalau Pitagoras berarti sisi miringnya kalau kita buat perhatikan ini boleh 4 kuadrat, boleh 2 kuadrat. Maka ketemunya berapa? 20 atau 2/5. Ya. Dari sini bisa kita hitung bahwa untuk mencari sinus theta itu adalah 2 dibagi 2/5. Atau kalau kita hitung bisa 1/5/5. Sedangkan untuk cos theta-nya itu adalah 4 dibagi 2/5. Atau ketemunya adalah 2/5/5. Sudah ketemu. Yang kedua, perhatikan. Tetap kita mencari apa? Besar kecepatannya. Dari soal diketahui bahwa kecepatan untuk yang nomor 2 dulu. Tetap ya kita cari ya. Bahwa V0-nya kan sama dengan V. Ya.
Karena dia mencapai titik tertinggi saat dia menumbuk bola, maka Vy-nya itu adalah 0. Ya, sedangkan untuk Vx-nya karena dia adalah GLB, maka adalah V 0 cos theta dalam hal ini. Jadi kita tuh mencari V ya, karena untuk mencapai titik tertinggi kita ada persamaan untuk gerak parabola bahwa adalah Y max itu sama dengan V0 kuadrat sinus 2 theta ya bagi 2G ya. Y max-nya adalah 2, V0-nya adalah V kuadrat, sin-nya adalah 1/5 akar 5 saya kuadratkan dibagi 2 kali 9,81. Di sini ketemulah bahwa V kuadratnya adalah 196. Maka V akar 196. Ketemu berapa V-nya? 14 meter per sekon. Nah, ya. Terus syarat elastis sempurna, perhatikan. Kita cari. Saat menumbuk bola, ingat ya, saat menumbuk bola, nah, saat menumbuk bola, kita lihat, menumbuk bola, bukan menumbuk bola, maaf ya, menumbuk tembok, nah, menumbuk tembok, bahwa Vx itu sama dengan V cos theta. Ketemulah 14 dikali 2/5 akar 5. Kalau saya hitung dengan kalkulator, ketemulah adalah 12,5 meter per sekon. Ya. Terus syarat elastis sempurna, perhatikan. Yang penting ini ya. Syarat elastis sempurna. Ya. Syarat tumbukan elastis ya. Perhatikan, syarat tumbukan elastis. Ya, perhatikan. Yang pertama adalah momentum sebelum tumbukan harus sama dengan momentum sesudah tumbukan. Energi kinetik sebelum tumbukan harus sama dengan energi kinetik sesudah tumbukan. Yang ketiga, kecepatan menumbuk bola sama dengan kecepatan setelah tumbukan. Nah, yang keempat itu koefisien restitusi harus 1. Nah, jadi kita hitung pakai warna merah, perhatikan. Jadi kita hitung. Hitungnya pakai apa dalam hal ini? Hitungnya kita mencari kecepatan saat dia jatuh di tanah, perhatikan. Saya gambar lagi, perhatikan. Sorry, gambarnya jelek, maaf ya. Saya hapus dulu, saya pakai penggaris saja ya. Nah, anggap aja lurus. Oke. Perhatikan adik-adik. Saat ini bolanya ialah di sini adalah tingginya 2 meter. Dia nyampe di sini berapa? 3,78 meter. Ya, ingat waktu saat dia jatuh lurus dengan jatuh horizontal itu sama, itu syaratnya. Ingat, syarat tetap syarat. Ya. Syarat T, Y sama dengan TX. Kita gunakan gerak jatuh bebas. Bahwa T sama dengan akar 2H per G. Sama dengan akar 2 kali 2 dibagi 9,8. 1. Ini ketemu kalau dihitung kalkulator adalah 0,64 sekon. Terus kita cari apa? Nah, ingat ada rumus bahwa X sama dengan Vx aksen dikali T. Jadi Vx aksen sama dengan X per T. Nah, kita hitung berapa?
Di sini ada X-nya 3,78 per 0,64. Ketemunya adalah 5,9 meter per sekon. Sama nggak antara Vx aksen dengan V saat tumbukan dengan sisa tumbukan? Karena tidak sama, maka Vx tidak sama dengan Vx aksen. Maka tumbukan tidak elastis. Silakan ditulis dulu adik-adik. Paham? Oke. Untuk yang pertanyaan ketiga, perhatikan. Ya, untuk pertanyaan yang ketiga, saya hitung dulu. Ini ya. Sudah? Kita ke pertanyaan yang ketiga dulu, hadirin semua. Yuk. Yang ditanyakan apa? Gaya rata-rata. Oke. Kalau seperti ini, boleh saya hapus ya? Oke, saya hapus dulu. Paham? Dipahami, saya hapus. Nah, saya hapus dulu. Oke. Maaf. Dalam hal ini diketahui bahwa Vx aksennya 5,9, Vx-nya adalah 12,5, waktunya 0,1 masanya. Oke. Tadi kan. Oke. Untuk pertanyaan yang kedua, perhatikan. Maaf, pertanyaan yang ketiga. Saya pakai warna hitam aja, ya lah. Supaya kelihatan. Nomor 3. Bahwa impuls sama dengan perubahan momentum. Ingat, dalam hal ini adalah Vx aksennya adalah negatif ya, 5,9 meter per sekon. Kenapa? Karena arahnya ke kiri. Vx-nya adalah 12,5 meter per sekon. Masanya adalah 0,3 kilogram. Waktunya adalah 0,1 sekon. Impuls, apa rumusnya? F dikali delta T sama dengan M kali delta V. Maka adalah F kali delta T sama dengan M Vx aksen dikurangi Vx. Ya. F-nya berapa? Ditanya 0,1, 0,3. Min 5,9 dikurangi 12,5. Ketemu berapa F-nya? Saya coret ya. Maka gayanya ketemu adalah 55,2 Newton. Jadi gaya rata-rata saat menembus tembok itu 55,2 Newton. Pertanyaan terakhir yang keempat. Berapakah delta X-nya? Nah, jika saya punya K 2 Newton per centimeter. Oke, bahwa F sama dengan K dikali delta X. Maka delta X sama dengan F per K. Ketemu berapa? 5,52 dibagi 2. Ini Newton per senti, ini Newton. Saya coret sentinya naik. Ketemu adalah 27,6 cm. Nah, perhatikan, paham adik-adik? Seperti ini penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.